bagaimana tadi keadaannya hari ini? Senang, baik, senang, atau sedih nih perasaannya nih hari ini? Ada yang sedih nggak? Ada yang sedih? Nggak ada, harus happy terus. Iya, harus happy terus supaya badannya sehat. Kalau misalnya kita happy, badan kita sehat, otomatis kalau kita happy, kita akan makan terus, jadinya sehat. Kalau sedih, makan enggak kan? Maunya nangis terus, jadinya badannya kurus. Mau badannya kurus? Mau nggak? Mau kan kurus? Iya, harus sehat ya. Tuh, kayak siapa ini namanya? Putri, tuh badannya sehat tuh. Cantik. Semuanya harus sehat-sehat semua. Nah, ketika ibu bilang bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, ya bisa ya? Bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ibu pengen tahu nih kabar anak-anak pakai tepuk tangan. Nah, ibu contohin ya. Ketika ibu bilang tepuk apa kabar, jawabnya baik, sehat, cerdas. Yes, bisa bareng-bareng ya. Tepuk apa kabar? Baik, sehat, cerdas. Yes, lagi yang belakang ada suaranya, depan doang nih. Sekali lagi, tepuk apa kabar? Baik, sehat, cerdas. Yes, ih pintar semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya pelajaran hari ini masuk ke dalam otak kita dan kita akan menjadi cerdas, pintar. Kita akan berdoa dipimpin oleh siapa? Putri, pintar. Ayo, Putri dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo, Sil diitin. Siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, yaitu lagu Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ibu absen dulu ya. Pertama, Putra. Hadir. Cita-citanya apa, Putra? Polisi. Kenapa mau jadi polisi? Mau nangkep maling ya? Iya, hebat. Selanjutnya ada Putri. Mana Putri? Hadir. Cita-citanya apa, Putri? Guru. Hebat, mau jadi guru, mau jadi guru
yang ini ya, cantik ya. Iya. Kenapa mau jadi guru? Oh, biar bisa ngajar dan dekat sama anak ya. Iya, pinter. Tuh, Putri mau jadi guru katanya. Terus selanjutnya Sisil, mana Sisil? Sisi ya, Sisil. Sisi, namanya apa Sisi? Selanjutnya ada Ayu Inara, mana Ayu Inara? Nih, pinter. Ayu Inara, Adit kan? Adit, cita-citanya mau jadi apa, Neng? Mau jadi guru, hebat. Mau jadi, udah pada hadir semua ya. Baik, siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Materi kita membahas tentang apa, ayo? Tentang apa? Tentang zat cair, zat padat, dan zat gas. Apa? Kemarin minggu lalu kita membahas tentang apa? Zat cair, zat padat, dan zat gas. Pinter. Berarti masih pada inget ya minggu lalu kita membahas tentang apa? Nah, sekarang minggu ini kita akan membahas tentang siklus air. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang siklus air. Udah pada tahu belum tentang siklus air itu apa? Belum. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Lihat tuh ke jendela. Cuacanya hari ini apa? Hah? Panas apa mendung apa terang? Terang, panas sama enggak? Beda. Sekarang cuacanya terang apa panas apa mendung? Ya? Mendung. Mendung apa enggak nih? Panas. Panas yakin? Emang ada mataharinya, lihat. Nggak ada sih. Jadi ini terang ya. Oh, ya ini terang ya, terang. Nah, tahu nggak ketika hujan itu sebelum hujan tuh ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-ciri terjadinya hujan tuh apa sih sebelum terjadinya hujan? Mendung. Terus lagi awalnya hitam. Terus gelap. Itu ciri-ciri akan terjadinya hujan. Iya, itu gelap juga. Nah, sebelum kalian tahu nggak proses terjadinya hujan itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oke, baik. Nih di sini Ibu sebelum kita memulai ini ya, Ibu akan memberikan cerita. Ini komik cerita ya tentang siklus air. Ini percakapan antara Lina dan Fani. Namanya siapa yang ini? Lina. Yang ini Fani. Semuanya perempuan atau laki-laki? Cantik nggak? Ini Lina, yang ini Fani. Nah, ini mereka ini berdua ceritanya akan menceritakan tentang siklus air. Nah, di sini ya percakapannya Ibu bacain. Lina, kata Lina, assalamualaikum. Katanya mereka sedang teleponan. Assalamualaikum katanya. Terus kata Fani, waalaikumsalam Lina. Kata Lina, halo Fani. Terus jawab sama Fani, halo juga Lina. Oh Lina, bagaimana kabarmu Fani? Fani menjawab, alhamdulillah baik Lina. Kata Lina, apakah kamu sibuk hari ini? Katanya, apakah kamu sibuk hari ini Fani? Katanya, ada Fani tidak. Ada apa Lina? Nah, Lina mengajak Fani, maukah kamu bermain bersamaku hari ini? Kata Lina mengajak Fani nih. Nah, jawaban Lina, tentu saja mau Lina. Kebetulan aku bosan di rumah terus. Nah, terus Lina bilang, oke, sekarang kamu siap-siap dan kita bertemu di lapangan ya. Fani menjawab, baiklah Lina, bye. Kayak gitu. Saya menjawab, baik juga. Nah, ini percakapan ini mereka sedang teleponan. Nah, habis itu lanjut ada Lina dan Fani bertemu di lapangan dan bermain bersama dengan senang dan bahagia. Namun tiba-tiba pas mereka sedang main nih, asik-asik main, nah tiba-tiba hujan turun dengan lebat atau deras. Lina dan Fani akhirnya berteduh di bawah pohon karena hujan lebat. Ketika main di lapangan kan hujan lebat. Nah,
Nah, Lina dan Fani akhirnya berteduh di bawah pohon. Nah, di sini Lina bilang, kata Lina, wah hujan katanya. Padahal hari ini masih siang. Nah, selanjutnya, lalu Lina menceritakan dan menjelaskan kepada Fani. Kata Lina, air selalu ada di bumi karena air mengalami siklus. Nah, gitu. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang-ulang dalam suatu pola tertentu. Proses siklus air dimulai dari air yang terdapat pada permukaan bumi, air yang ada di bumi. Apa aja tuh air yang ada di bumi? Air laut. Enak lagi ya? Danau, air dan air permukaan bumi yang mengalami air yang ada di permukaan bumi, yaitu air laut, air sungai, dan air danau yang mengalami penguapan atau disebut evaporasi. Apa? Evaporasi. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Iya, kemudian uap air akan naik ke tempat yang tinggi dan dingin. Akibatnya air akan mengalami pengembunan atau disebut dengan kondensasi. Apa? Kondensasi hingga membentuk butiran-butiran air. Nah, butiran-butiran air itu yang jumlahnya sangat banyak, kemudian akan membentuk awan dari air yang ada di permukaan bumi, ya kan? Air di permukaan bumi, itu air laut, air sungai, dan danau itu akan menguap. Kenapa menguap? Karena terkena panas matahari. Karena terkena sinar matahari, panasnya matahari itu air akan menguap. Nah, uapan air itu akan ke atas, ke atmosfer. Nah, habis itu lalu di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup besar, butirannya akan jatuh ke tanah. Peristiwa ini atau jatuhnya air itu, butiran air itu disebut sebagai dengan presipitasi. Nah, atau disebut dengan hujan. Nah, butiran-butiran air itu yang jatuh ke bumi itu disebutnya dengan hujan. Baik, kita lanjut ke video ya. Ini namanya video edukasi tentang siklus air. Kalian, sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, Manusia menggunakan air minum, untuk berbagai kebutuhan, mandi, minum, mencuci, dan berbagai menyiram bunga. tidak akan habis. Hal ini terjadi karena siklus air. Kenapa air di bumi tidak pernah habis? Karena ada siklus air, ada prosesnya. Nah, ini nih, kita lihat ya prosesnya apa aja. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air. Nih, siklus air adalah perputaran air yang secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Itu yang disebut nama siklus air. Nah, lanjut. Nah, tahapan dalam siklus air itu ada 3 tahap. Dan 3 tahapan, yang pertama penguapan, yang kedua pembentukan awan, dan yang ketiga hujan. Nah, air yang ada di laut, di danau, di sungai akan menguap nih, menguap ke atas, ke atmosfer. Karena kenapa menguap? Karena terkena sinar matahari. Nah, itu disebut dengan evaporasi. Nah, selanjutnya tanaman juga, tumbuhan juga akan menguap, bisa menguap karena terkena sinar
penguapan air itu disebut dengan kondensasi. Ya. Nah, penguapan air tadi ini kan penguapnya, ini uap air itu akan membentuk sebuah awan. Lalu awannya akan bergeser ketika uap air sudah penuh, awan akan bergeser ke permukaan yang lebih tinggi. Nah, pergeseran itu, nah air yang jatuh ini disebut dengan presipitasi. Nah, lanjut, air yang jatuh itu disebutnya dengan hujan. Uap air atau butiran-butiran air yang jatuh ke bumi itu disebut dengan hujan. Nah, terus setelah hujan, air turun ke bumi, air yang air hujan tadi akan meresap ke dalam tanah. Nah, itu disebut dengan infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Tadi itu prosesnya. Lanjut. Nih, Ibu ada contohnya nih ya, di gambar nih, contoh yang tadi. Nah, ini air laut, ya kan? Ini air laut. Mau air laut, air sungai, atau air danau yang ada di permukaan bumi ini, yang ada di bumi ini, itu bisa akan menguap karena terkena sinar matahari. Nah, uapan itu nih, yang garis-garis ini, uapannya akan ke atas nih, ke atmosfer atau ke langit ya, ke atas. Nah, itu akan ke atas dan uapan-uapan ini akan membentuk awan. Nah, pembentukan awan itu disebut dengan kondensasi. Dan penguapan air yang ada di laut, di danau dan di sungai, nah itu disebutnya dengan evaporasi. Setelah terkumpul banyak nih airnya nih ya, nah kan jadi awannya jalan. Nah, karena jalannya kenapa? Karena terkena angin, jalan ke permukaan yang lebih tinggi atau daratan atau kayak pegunungan yang lebih tinggi. Nah, itu ketika air yang ada di awan ini sudah penuh, sudah tidak bisa menampung lagi karena banyak butiran-butiran air itu jatuh. Ini disebutnya apa? Hujan atau disebut dengan presipitasi. Terjadinya hujan itu dari mana? Yaitu dari air laut. Ini air laut yang menguap, membentuk awan. Awannya jalan ke permukaan yang lebih tinggi. Nah, turun deh. Nah, itu yang disebut Selain air laut, air sungai dan air danau yang dapat menguap itu ada tumbuhan, yaitu pohon-pohonan atau tanam-tanaman. Nah, tanam-tanaman juga dapat menguap. Ini contohnya nih, pohon-pohon ini bisa menguap juga kayak air laut, air sungai, air danau dapat menguap. Nah, sama prosesnya sama kayak air laut. Nah, tapi bedanya kalau yang ini kan evaporasi dari air laut langsung, dari airnya langsung. Nah, kalau ini air dari tanaman atau tumbuhan. Nah, ini disebut dengan transpirasi. Apa? Transpirasi. Nah, air yang ini jatuh akan meresap nih ke dalam tanah nih, ya kan? Kalau ini masuk ke dalam tanah, nah itu disebut dengan infiltrasi. Apa? Infiltrasi. Pinter, udah pada tahu kan proses terjadinya hujan itu apa aja, ada tahap-tahapannya itu ada apa? Yang pertama yaitu penguapan. Yang kedua pembentukan awan. Dan yang ketiga itu terjadinya hujan. Itu proses terjadinya hujan atau yang disebut dengan siklus air. Udah pada paham belum? Ya, pinter, semuanya udah pada tahu ya, udah pada paham ya apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, lalu apa itu transpirasi dan presipitasi, dan siklus air itu apa aja prosesnya, terus terjadinya kenapa, itu udah pada paham ya. Nah, Ibu ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kertas lembar jawaban. Nanti kalian isi kertas lembarnya ya. Kertas lembarnya diisi dan nanti kalau sudah selesai dikumpul
Paham semuanya? Baik, Ibu akan memberikan lembar kerjanya. Dibikin 2 kelompok ya, ini ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Lagi. Baik, sudah selesai belum dikerjain itunya? Udah belum? Udah? Udah. Oh, udah. Sini kumpulin ke Ibu Guru. Ayo, sini kumpulin kertasnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, prosesnya itu apa? Sudah paham semua? Sudah paham semua? Sudah. Nah, baik, kita selanjutnya akan menyanyi tentang lagu Siklus Air. Dengerin lagunya ya, kita nyanyi bareng-bareng. Baca ya. Tahukah kamu bahwa air dapat diperbarui? Itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Air di bumi menguap, itu evaporasi. Lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Itulah infiltrasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. Perputaran air yang terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah proses siklus air. Lagi, sekali lagi ya. Tahukah kamu bahwa Air dapat diperbarui, itu terjadi karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari bagaimana prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. air di bumi menguap, Itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah, itulah infiltrasi. meresap ke tanah, Itulah infiltrasi. meresap ke tanah, Itulah infiltrasi. perputaran air yang Terjadi terus-menerus dari permukaan bumi hingga ke atmosfer, lalu kembali lagi ke permukaan bumi. Itulah pengertian siklus air. Itulah pengertian siklus air. Tepuk tangan semuanya. Baik, kita tutup perjumpaan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang perkembangbiakan ya. Jadi hari ini cukup sekian pembelajaran tentang siklus air ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya apa?